Halo semuanya, saya Jayasti Prastianingsih dengan NIM 121822740 dari Gizi B. Video ini saya akan menjelaskan atau mereview bahasan kelompok saya sebelumnya tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan bangsa, dan akan saya kaitkan dengan jurusan saya yaitu Gizi. Oke, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskannya. Pancasila namanya terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan ideologi, rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila bidang ekonomi atau yang biasa disebut dengan ekonomi Pancasila ini adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Pancasila yang mengandung unsur kekeluargaan dan gotong royong. Ekonomi Pancasila ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 sampai dengan 4. Implementasi Pancasila dalam kesejahteraan bangsa adalah memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya sebagai pandangan hidup Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara untuk mempersatukan bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Saya akan menjelaskan di tiap sila Pancasila. Untuk yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bidang ekonomi artinya nilai agama dan etika punya peranan penting dalam menjalankan sistem perekonomian karena dapat menghindarkan adanya kemungkinan permasalahan ekonomi yang bertentangan dengan nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam kesejahteraan bangsa artinya menghormati setiap perbedaan seperti perbedaan keyakinan yang beragama antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan dengan kita dengan tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain dengan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Dan untuk sila kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam bidang ekonomi, nilai kemanusiaan dengan mengutamakan prinsip humanis dan tidak mengeksploitatif dengan memberikan jumlah gaji dan fasilitas karyawan yang sesuai dengan tingkat kinerja, tanggung jawab, dan risiko yang diberikan pada perusahaan merupakan arti nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dalam kesejahteraan bangsa, nilai kemanusiaan ini menentang adanya perdagangan manusia dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional dan dipergunakannya kekayaan alam negara Indonesia ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam bidang ekonomi, sila ketiga ini memiliki nilai persatuan yaitu segala kegiatan ekonomi mengutamakan asas kekeluargaan demi menjaga persatuan. Dalam menghasilkan produk usaha perlu untuk tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita bisa berharap bahwa produk itu bisa digunakan dan tidak menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya. Dan dalam kesejahteraan bangsa, nilai persatuan ini dengan menjaga dan pemanfaatan produk bagi rakyat Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan berusaha menjaga nama baik bangsa Indonesia. Untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Dalam bidang ekonomi, nilai musyawarah atau demokrasi sehingga dijalankan berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Dengan adanya kebersamaan dan musyawarah dalam perusahaan dapat digunakan untuk memutuskan masalah yang mengutamakan adanya permusyawaratan. Implementasi bidang ekonomi juga dapat dengan merancang APBN sesuai dengan kesepakatan berbagai pihak dan menguntungkan bagi negara Indonesia dengan kesejahteraan kehidupan ekonomi rakyat dengan kooperatif terhadap usaha masyarakat dan ekonomi ini dikelola dengan sistem demokrasi dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan semua masyarakat Indonesia. Dan dalam kesejahteraan bangsa, nilai musyawarah atau demokrasi ini dalam menegakkan suatu undang-undang baru sesuai dengan kepentingan negara Indonesia. Dapat juga dalam memilih kepala negara melalui pemilihan umum dan dalam perwujudan kebijaksanaan dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu. Untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi ini, nilai keadilan dalam pengelolaan dan penggunaan semua sumber daya ekonomi bertujuan untuk kemakmuran semua warga negara Indonesia dengan adanya proses distribusi yang baik dan produk yang bisa dimanfaatkan seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak menimbulkan keberatan pemasaran terhadap produk hasil usaha. Dan dalam kesejahteraan bangsa, nilai keadilan ini diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam memudahkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Ketentraman dalam bermasyarakat merupakan tanda bahwa lingkungan masyarakat tersebut saling menghargai dan menghormati. Dengan begitu akan memunculkan kesejahteraan bangsa.
Baik, itulah penjelasan dari tiap sila Pancasila dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Dan saat ini saya akan kaitkan dengan gizi yang ada di Indonesia. Gizi di Indonesia sudah dapat terkendali sekarang, tetapi untuk bidang ekonomi dan kesejahteraan bangsa masih kurang. Karena bidang ekonomi ini merupakan faktor yang dapat mendukung dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masalah ekonomi seperti kemiskinan akan berdampak pada kurangnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan atau gizi maupun pelayanan kesehatannya. Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan cukup pangan dan gizi karena rendahnya kemampuan daya beli atau hal ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, maupun pendidikan. Jadi, menurut pendapat saya, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan bangsa ini harus dilaksanakan, harus diterapkan di masyarakat karena memiliki keterkaitan dengan gizi. Karena jika dalam suatu bangsa atau suatu rakyat di dalam bidang ekonominya yang masih kurang, maka tidak akan terwujudnya kesejahteraan bangsa. Demikianlah penjelasan tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan bangsa yang dikaitkan dengan gizi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.